Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih, sesuai dengan tafsir, sesuai dengan Quran Surah Yasin 36 ayat 13 dan 14. Nah itu, ada datanya, jelas. Ya, Bu Darni. Gitu dia. Bu Darni, Kita paham aja. tidak yang saya bahas Ananias ini? Iya kan kamu bilang Ananias ini nabi palsu bagi kalian. Bukan gini. Bukan bagi saya. Ini tercatat di dalam Yeremia pasal 8. Namanya kebetulan sama, Bu Darni. Namanya Kebetulan sama dengan bahasa yang berbeda. Sebentar dulu, Bu Darni. Yeremia berapa tadi? Tunggu dulu. Yeremia berapa? 8. Ayat Yeremia 15. Ayat Iya, 15. pintar sekali Bu Darni hari ini ya. Silahkan Bu Darni. Apakah kami berbohong? Dihardik tidak Ananias bin Azur oleh Nabi Yeremia? Ananias itu, saya jelaskan lagi, Ananias itu bentuk bahasa Ibrani dan bentuk dari Anania. Mohon maaf. Ananias itu bentuk bahasa Yunani untuk Ananya dalam bahasa Hebrew. Silakan dibuka alkitab.sabda.org. Betul tidak pernyataan saya? Makanya agak menarik tadi ketika kita membahas sama-sama palsu ini. Begini ya, begini Bulu Ketek. Kalian itu mengatakan Paulus itu nabi palsu dari Alkitab ini, udah? Dari Alkitab ini. Sekarang yang kita bahas Alkitab ini, nggak usah bahas Alkitab tahun 1928, tahun 1101. Kita membahas Alkitab yang sekarang yang kami pegang, udah? Itu dia. Gak usah bawa dong ke sana. Baik, ya udah kita bahas ini loh. Matius mengatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, ya, yang menyamar seperti domba. Tolong Ibu Darni jelaskan kepada saya. Silakan Ibu Darni buka 1 Korintus 9 ayat 20. Ini kita bersama-sama belajar ini. Kalau saya paling males nanti Ibu Darni ngerepet nanti soalnya. Enggak mau aku merepet. Nanti PR belajar. PR-nya belum ini. Enggak apa-apa. Nanti saya kasih Melkisedek gitu. 1 Korintus 9 ayat 20 ya. Iya, pintar sekali. Coba, siapa yang menyamar di situ, Bu Darni? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad SAW? 9 ayat 20. Judulnya hak dan kewajiban Rasul, ya. Dengar ya, bukan Nabi Paulus ya. Hak dan kewajiban Rasul. Kalau 1 Korintus 9 ayat 20. 19 dulu ya. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa pertanyaannya situ? Baik, siapakah yang suka menyamar-nyamar, Bu? Suka menyamar-nyamar? Baik, saya bacakan. Nggak ada saya jelaskan ke Ibu. Demikianlah, baik, sebentar saya bacakan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kalau dia di lingkungan Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Nyamar dia, Bu, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, supaya ia memenangkan hati orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Untuk memenangkan hati orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia akan menjadi seperti orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Katanya lagi, ini masuk koma, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, kata dia, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa yang suka menyamar, Ibu? Iya, tapi tidak dibilang di situ si Paulus, kan ada yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada Paulus yang menyamar seperti domba. Nah, dia itu memberitakan bahwa akan datang nabi palsu. Nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak mengajarkan 10 hukum, itunya nabi palsu. Yang tidak mengajarkan dan mengganti hukum yang lain, itu baru nabi palsu.
Baik. Kalau Gini Paulus lagi. tidak ada menghilangkan 10 hukum, hanya dipersatukan di dalam Yesus. Udah, makanya dikatakan juga dalam Galatia 3 ayat 24 bahwasanya hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, dan hukum Taurat dipersatukan dengan Yesus. Begitu datang Yesus dengan matinya Yesus di kayu salib, dan matilah hukum Taurat dan bersatulah dengan siapa? Dengan Yesus. Itu maksudnya. Tapi datang kalian rombak-rombak Alkitab kami ini. Enak kali kalian merombak-rombaknya. Sekarang mana data kalian dari Al-Quran bahwasanya Paulus ini nabi palsu? Itu baru hebat. Siapa sih Paulus itu, Bu? Orang apa? Orang penting apa Jadi dia mau disebut di Al-Quran? kenapa kalian seenak jidat kalian membaca mohon maaf, Alkitab Ibu. kami ini? Kayak Baik, contoh, tunggu dulu. sabar, Kayak sabar. aku lah, bulu ketek. Ku rombak-rombak lah Al-Quran kau. Pasti kau bunuh aku kan? Kau bunuh aku, kau kejar aku pencur batu. Baik. Mbak, Iya kan? Bu Dani, sebentar Bu Dani. Sebentar Bu Itu. Dani. Apakah dari tadi saya dan Bang Zuma dan yang lain merombak-rombak Alkitab Anda atau kami membaca secara tentu, ini literal? Alkitab kami. Ini Alkitab kami sudah berdiri kokoh 600 tahun yang lalu. Pertanyaan Kenapa kalian saya, datang untuk baik, menghancurkannya? Sebentar Nah, itu. dulu. Yang menghancurkan siapa Bu Dani? Apakah Kalian. dari tadi kami menambah? Sabar dulu, jangan ngegas, setruk nanti. Apakah dari tadi yang dibacakan oleh Bang Juba dan kami menambah-nambahkan atau mengurang-urangkan? Atau Menambah. kami membaca yang mana kami tambah? Dari tadi Yang sudah mana? kubaca tentang Baik. pertobatan Paulus mulai dari Baik. kisah para rasul Baik. 9 ayat 1 sampai 19. Sudah ada saksinya si Ananias, sudah ada saksinya Baik. si Barnabas, sudah ada saksinya para jemaat. Para jemaat ikut pun menyembunyikan Paulus agar tidak dikejar-kejar orang Yahudi. Baik. Apalagi kalian, apa saksi kalian? Dari mana data kalian? Makanya si Paulus kalian bilang rasul palsu. Gini, Bu. Karena perkataan Yesus di Lukas 12 ayat 1, katanya Yesus, waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Sebentar, Bu. Di dalam Matius 16 ayat 6 sampai 12 ayat 6 aja saya baca. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dia di Markus 8:15 lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi, Bu. Yang mengaku orang Farisi siapa, Bu? Pernahkah Nabi Muhammad mengaku orang Farisi atau saya bacakan ini, Bu? Saya Ya, bacakan kalau saya bacakan sebentar. Saya bacakan Oke, Filipi 3 ayat 4 sampai 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku Paulus lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari Bani Israel dari suku Benyamin. Nah, yang disebutkan Bang Juma tadi. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Siapa, Bu, yang mengaku Farisi, Bu? Paulus tadi Bu? disunat. Paulus disunat kan? Nah, pertanyaan saya, ini kan pernyataan Paulus, dia nih, Bu, nih. mana tadi? Filipi 3 ada. Filipi Baik, 3 baik. ayat 4 dan 5. Saya bacakan Untuk ini, juga- saya bantu Ibu lagi. Terima kasih Ibu ya. Ibu belum pernah baca kan? Saya bantukan ini. Nanti kena lagi di ayat yang lain. Sekalipun kebenaran yang sejati. Ini kebenaran yang sejati ya. Baik. Kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang kaleng-kaleng, tapi sejati. Baik. Filipi 3 ayat 4 Saya dan ajarin. 5. Baik saya, Bu. Saya ajarin. Bulu ketek di closing nggak aja apa-apa. lah, 3 menit. Baik, nggak apa-apa. Siap. Sebentar dulu. Udah. Baik. Kita baca rame-rame ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum-hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Terus, kenapa kalian bilang Paulus ini mengubah-ubah hukum? Oh, ada, Bu, ayatnya. Ada, Bu, ayatnya. Mau saya bacakan? Dia disunat, dia melakukan hukum. Apa lagi? Mau saya bacakan. Mau saya bacakan. Ayat dia mengubah hukum Taurat, mau saya bacakan nih. Iya, tapi kalian yang nggak mengerti. Ayo kita baca lagi. Mana? Tunjukkan. Apa lagi? Yang dia Enggak, mengubah yang- hukum sunat ada tidak, Ibu? Iya. Tadi kan itu bilang si Paulus mengubah hukum. Mana? Nanti Baik, ini buat saya lagi bacakan ayat ini tulisan Paulus dia. tidak Sabar mengubah. dulu. Saya bacakan. Galatia 5
ayat 2. Sesungguhnya aku Biar, Paulus berkata. gini Bang Sal. Baik. Bang Bulu Ketek Bulu. ditutup aja 3 menit tadi Bang Juma biar. Baik. Oh, silakan Bang Juma aja kalau enggak. Iya. Bang Juma aja. Boleh Bang Juma silakan. Sebentar lu saya counter ini dulu. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Silakan Bang Juma. Bang udah closing aja. Nanti kan ada Kristen yang lain juga mau ngomong. Sebenarnya tadi masih di ranah debat kita ini, masih Paulus kok ini, belum lari-lari kita kan? Belum. Masih Paulus ya ini Galatia. Masih. Iya. Galatia kan surat Paulus. Silakan Bang Juma. Kalau nggak sopan saya ambil waktunya, silakan. Bang Da, lagi jauh dari. Ya udah diwakilin aja Bulu Ketek. Ada teman Kristen yang lain juga soal ini Bang Sal pengen ngomong. Boleh. Siapa yang mengubah hukum Taurat, Darni? Apakah saya? Nggak ada diubah hukum Taurat loh. Hanya dipersatukan di dalam Yesus. Itu dia. Baik. Dipersatukan. Baik. Kalau dipersatukan maksudnya, kalau sudah di dalam Yesus, barang tentu kami umat Kristen harus tetap menjalankannya. Kalau enggak, membunuhlah kami, berzinalah kami, merampoklah Baik. kami, enggak menguduskan Baik. hari Sabat lah kami. Baik. Menyembah berhala lah kami. Gini Bu Dani, sebentar lu Bu Dani. Dari tadi Anda curhat aja. Pertanyaan saya di Galatia 5 ayat 2 ini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Pertanyaan saya, siapa yang mengubah hukum di sini Bu Darni? Iya, jangan di situ aja baca lagi di Galatia 3 ayat 24. Baik. Hukum Taurat Apa penuntun bagi kamu sampai Yesus datang katanya. Cobalah. Baik. Itu ada Baik. ceritanya di sana. Nanti begini dia bercerita. Di sana Bagaimana dengan kata Yesus? Hah? Dia tidak akan meniadakan hukum Taurat bahkan 1 iota pun sebelum langit dan bumi lenyap. Udah lenyap bumi dan langit enggak? Belum lenyap. Sampai lenyap pun ini tidak akan diubah Baik. hukum. Karena melalui Dia mengubah hukum Taurat hukum ini Bu kita akan Darni. dihakimi. Siapa? Baik Bu Dani, di Galatia 5:2 ini jelas tertulis, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Benar tidak ini perkataan Paulus? Iya, bukan maksudnya dihilangkan hukum Taurat, cuman ada ceritanya itu di luar Apa dari ceritanya? situ, tapi kalian mengambil kesalahan-kesalahan. Apa ceritanya? Apa di luar itu? Ayo, Coba ceritakan kita baca kepada kami, semua, biar kami jangan belajar. asal-asal satu ayat Baik, saja. Tuh gua ambil dulu boleh. Galatia 5. Boleh. Jangan satu ayat aja dong. Boleh. Kalian satu di ayat ini mengatakan begitu, di ayat 3 ayat 24 kayak mana itu? Apalagi jawabanmu di Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Apalagi itu? Baik. Oh. Pernahkah Yesus membatalkan hukum Taurat? Pernyataannya? Nggak ada Nggak dibatalkan ada. hukum Jadi Taurat. yang membatalkan siapa? Kemerdekaan Kristen. Ini maksudnya kemerdekaan Kristen. Baik, Kristen sudah sabar, merdeka di dalam Yesus, itu maksudnya. Kalian yang nggak mengerti. Kalau sudah di dalam Siapakah yang Yesus membatalkan Bu Darni? Yang saya bacakan tidak tadi siapa yang dibatalkan membatalkan? loh. Ini Keras saya sekali bacakan kepala lagi kalian aturannya. ini, Sabar dulu, saya bacakan ayatnya. Sesungguhnya Nggak aku ada Paulus berkata dibatalkan loh. kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kalau Bu Darni, mohon maaf nih, kalau Bu Darni adalah latu-latunya, kalau Bu Darni sunat, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagi Bu Darni. Betul Maksudnya tidak? Itu mengubah tidak? Itu mengubah tidak? dimerdekakan di dalam Kristus, itu maksudnya Dimerdekakan semuanya. gimana? Maksudnya dimerdekakan di dalam Kristus, dipersatukan di dalam Kristus. Jadi Di kalau mana sudah ayat dia di dalam dipersatukan? Kristus, Di bacalah mana ayat Galatia dipersatukan? 5. Galatia 5. Di manakah di pernyataan Yesus Kristus di dalam 4 Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia membatalkan hukum Taurat dan mengatakan bahwasanya ketika dia tidak bersunat dipersatukan di dalam Kristus. Di mana pernyataan Yesus langsung? Kalau ada dipersatukan, berani berapa transfer? Di mana? Kalau Di ada mana? dipersatukan di dalam Di Kristus, berani mana transfer pernyataan 10 juta. Yesus? Di mana Maukah pernyataan bulu ketek? Yesus di 4 Injil kanonik? Kalau ada bulu ketek mau Dia mau- membatalkan hukum Hah? Taurat, mengatakan sunat tidak berguna. Tunggu dulu. Tidak berguna ketika dia bersunat. Oke, dapat ayatnya. Kau transfer nanti Baik. 10 juta ya. Baik. Sekarang Efesus 2 ayat 15. Ngapain dengan Efesus itu matinya- tulisan Paulus? Dengar dulu. Iya, ini kan Alkitab kami. Nah, Boleh, sebab boleh, silakan, dengan Bu Darni. matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di situ aja kau baca kan? Baik. Teruskan, tunggu dulu. Efesus, baik. Tunggu dulu. Efesus ini kan Paulus. Sebab dengan matinya
Tadi kan kau bilang Paulus membatalkan hukum Taurat, tapi kalian tak ngerti kemana arahnya. Dengar dulu, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu aja kan, titik. Baru kalian serang kami gitu. Dengan segala perintah dan ketentuannya, koma, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Tunggu dulu, di dalam dirinya, di dalam Yesus diciptakan menjadi manusia baru, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu dia. Ini Kurang ajaran bagus Yesus, apa kata ini ajaran Yesus apa ajaran Paulus ini? Ajaran Paulus itu percaya Paulus saya. itu kan rasulnya, tentu kita dengarkan ajarannya. Gimana sih? Makanya kita lagi membahas ini Kalian juga kepalsuannya. rupanya para sahabat-sahabat itu ajaran Allah atau ajaran siapa? Kutanya kalian dulu. Baik. Sama Sudah, kayak Ibu. kami juga gitu. Paulus adalah Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus, ya kami dengarkan dong. Baik. Kalian ini Tapi gimana Yesus sih? berkata waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Yang mengaku Farisi siapa? Masuknya Farisi itu ada orang tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukan perbuatannya itu, gitu loh. Waspada Udah. kepada orang Farisi katanya. Tunggu dulu, ku baca lagi orang Farisi bagaimana. Oh, Udah Bu Dani. tunggu dulu. Sebentar ya, yang digarami. Gini Tunggu Bu dulu Dani, perkembangan ini saya bagaimana. bacakan sedikit aja Bu Orang Dani. Farisi Sebentar itu lagi saya percaya. kasihkan ke Bang Juma, nanti rasanya nggak sopan sayanya. Bagi ini orang gitu kan, ada yang namanya katanya rasul, ini nyentrik. Udah dia berbohong, udah dia mengubah hukum Taurat, dia nyentrik lagi, minta segala minta. Sebentar Bu Dani, saya bacakan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 11, sebenarnya aku harus kamu puji, nyentrik dia, minta dipuji dia. Nah, Sebentar Bu Dani ya. Ini dia nyentrik lagi nih Bu Dani, 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran dan tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasanya. Saya nggak ngerti juga di mana kuasa dia. oke, aku dulu ya. Tadi tentang orang Farisi, tahunya kalian apa orang Farisi? Apa orang Farisi? Gak tahu kan? Nah, dengarkan aku gurumu sekarang. Orang Farisi adalah sama itu orang Farisi, orang Yahudi yang meludahi Yesus, yang meludahi orang Kristen itu orang Farisi itu. Biar tahu kalian, biar ku ajari kalian. Orang Farisi adalah sekelompok orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya mereka akan mendapatkan keselamatan karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun Boleh, Tuhan boleh, Yesus silakan, malah Bunda. mengecam para Farisi. Itu maksudnya. Ada orang Farisi, ada orang Farisi, sekelompok orang Bunda Farisi. Darli, aku kasih satu data dulu Bunda. Bunda, coba Bunda buka Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni melakukan hukum Taurat. Nah, ini kata Paulus ini yang kau imani sebagai rasul menolak itu. Ini gimana nih? Kau bertentangan dengan rasulmu yang kau anggap rasul. Silakan tanggapi nih kata-kata rasulmu nih. Tidak seorang pun, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Seorang pun satu biji. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda melakukan hukum Taurat, Anda bertentangan dengan rasul Anda. Boleh saya tambah nggak Bu? Ngertinya kau Bunda Rahma ayatnya itu. Ngertinya Bunda Rahma ayat Galatia 2 ayat 16 itu. Tidak ada seorang. Makanya kalian tak punya buku ini. Jadi kalian jangan sok mengajari kami. kampret. Aku yang ngajari kau. Ini bukuku, kampret. bukan bukumu. Jangan emosi itu. kau di Komal Muslim ini, tenangkan roh kudusmu, tenangkan. Udah Bu Lebih Dani. bagus aku turun kalau si Bunda Rahma ini lawanku turun aja aku. Udah, sabar di situ Bu Dani. Saya bacakan lagi Bu Darni. Bu Darni, saya bacakan lagi. Sabar Bu Darni. Nih, Galatia 1. Baik. Harus satu data, kau sudah nangis. Kenapa? Nangis. Udah, aku sama Bunda Rahma. Kalian semua diam. Nah, Udah? Oke, baik.
Silakan. Oke, aku sekarang bertanya. Tanggapi nih. Udah? Sekarang aku bertanya sama Bunda Rama. Tunggu dulu. Ini kita dulu ini, kita dua. Tunggu dulu. Enggak dong. Ya nanti kita tanggapi. Sekarang iya, biar aku bertanya sama dirimu supaya ku jawab itu. Kita dua dulu main. Hah? Jawab dulu dong, jawab dulu. Iya. Tidak Tunggu. ada seorang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun satu biji ya, satu orang. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda dilarang melakukan hukum Taurat. Nah, silakan Anda advance. Oke, udah ya, dengar ya, jangan kau potong-potong aku Bunda. Galatia 2, kalau dipotong anak babi. Galatia 2 ayat 16. Apa makan babi lah. Oh, aku nggak makan babi dong. Aku itu makananku bersih, biar tahu kau. Wah, berarti bertentangan kau dengan si Paulus. Semua Kenapa bertentangan ciptaan dengan Tuhan si baik. Paulus? Semua ciptaan Siapa Tuhan bilang baik, bertentangan tidak ada dengan si yang haram. Paulus? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai datang katanya. Dengar. Kata Paulus lagi, dengar nih. Kata Kau Paulus masih pakai lagi nih. perhiasan kau masih sombong Dengar kau. dulu, Tetapi kalau kata aku tak Paulus pakai dulu, emas Bunda. aku, biar tahu kau. Bunda, Itu. Bunda, dengar dulu. Jangan Kata kau kira Paulus, ajaranmu dengar. lebih benar dari aku. Iya benar ajaranku. Dengar dulu, kata Paulus Ajaran lagi apa ya. benar kau? Semua, ya kau ajaran apa? Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Itu kata Paulusmu lagi. Kenapa kau haram makan Mana babi? ayatnya? Mana ayatnya? Biar kita bahas. Sayang, oke, Mana ayatnya? saya kasih Ayo. ya. Mana ayatnya? Kalian semua diam Mana laki-laki ya. Aku sama Bunda. Mana ayatnya? Ya, oke. Nggak usah kau itu di Komal Muslim kau sopan dikit dong. Mana ayatnya? Dasar kampret. Tunggu. Kau yang kampret. Kau lebih tua dari aku. Kau ajari aku cakap kotor. Ya, kenapa? Apa kotor itu kampret? Itu Kan bukan kau kotor. duluan bilang aku kampret kan? Aku dari tadi nggak ada aku bilang kau kampret. Dasar. Apa itu kampret? Apa itu kampret? Saya yang kampret. Konyol. Udah. Diskusi. Saya yang konyol, semuanya saya yang kampret. Baik. Limpahin ke saya. Udah diskusi. Ya udah ya. Ya udah. Aku cari dulu ya. Ciptaan Tuhan. Oke, aku cari dulu datanya. Izin dulu bentar. Bang Wan, aku turun dulu gantian sama Bang Sondi ya. Nanti sama Bang Sondi baru naik lagi. Ada yang mau disampaikan. Oh iya siap. Aku dibawa sejenak. Iya. Yes. Oke, siap. Aduh. Papi mau naik papi? Mana papi? Loh, kemana Tante Darniku? Papi? Oh iya. Lah, mana dia? Gak apa-apa. Oh Ada siap. yang Kristen lain. Gak apa-apa, udah closing tadi itu yang Paulus kan ke temanya itu tadi. Oke, assalamualaikum. Minta waktunya sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bang Juma bisa dengar? Bang Bang Da. Juma. Coba Bang Andi tolong di WA sebentar dong, Bang Juma. Mana dia? Ustaz Sugi. Bentar. Ustaz Tugi lagi Udah keluar. udah keluar tadi. Bang Juma Ustadz di WA. Alif ada nih, berhubung ada semua petinggi api di sini, ada yang ingin gue sampaikan untuk besok. Iya, siap. Oke, siap. Bang Juma, Bentar kenaik ya, sabar kenaik ya. mana Bang Juma ini? Tadi lagi enggak agak jauh dari perangkat tadi sebentar. Tadi nge-lag mulu, sekarang baru bagus nih sinyalnya. Bentar aku WA Bang Andi dulu biar telepon. Ini aku aja kalau aku tuh WA Bang Juma ini. Apa namanya? Bang Andi di atas saja. Aku sebentar kok, nggak sampai 1 menit. Bang Juma lagi menjauh kayaknya dari sana kan rame wisata gitu Bang Sonde. Iya. Oh gitu ya. Oke, ini buat para guru semua lah ya. Nanti Bang Andi sampaikan ke beliau. Tadi aku telepon nggak diangkat juga sama dia. Alhamdulillah Ustaz Sugi dari sini kah? Nggak ada ya? Di sini Ada ketua umum itu, ada ketum. Ya, Ustaz Alif. Ustaz Alif dengarkah? Siap, monitor udah. Oke, alhamdulillah ada kabar gembira memasuki tahun baru 2024. Besok api Provinsi Riau pada zuhur berarti jam 12:30 waktu Indonesia bagian barat, berarti jam 1 lah ya, akan mensahadatkan 3 orang saudara kita beragama Buddha. Masya Allah. Beragama Buddha, informasi Allahu Akbar, takbir. warga saudara kita keturunan itu. KTP-nya sudah sama ketua API Riau, ketiga-tiga KTP-nya. Jadi
3 orang itu, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Dia minta walaupun besok mereka di masjid, tapi mereka minta dari api yang mensahadatkan setidaknya untuk sertifikat mualafnya. Itu mungkin informasi yang bahagia di awal tanggal 1 Januari pada zuhur ada 3 orang ingin mengucapkan syahadat dari agama Buddhis dan dari keturunan saudara-saudara kita dari China. Bertambah lagi saudaranya si Julius. Papi, Itu informasinya Ustaz Alif, Bang Andi. Papi, izin Papi. Ya. Papi. Mau di live di Papi apa gimana? Enggak di live kan di Komal Api Riau. Oh gitu ya. Di Api Riau karena yang ini nih betul-betul pengurus Api Riau yang bekerja dia sampaikan, jadi diimbau nih kepada para guru-guru sini semua, Bang Andi, Ustaz Alif, ya kita lah ya. Masuk Bunda Rama besok. Siap, dukung. Ya habis pada zuhur berarti itu jam 1 lah ya, sekitar jam 1 Ustaz Alif ya. 1 WIB ya Papi ya. Ya, jam 1 waktu Indonesia Barat berarti jam 2 waktu Indonesia bagian tengah di Komal Api Riau. Alhamdulillah ini kado istimewa buat kita tanggal 1. Betul. Api Riau Betul udah keren. Masya Allah. Langsung Masya Allah. 3 orang beragama Buddha. Allahu Akbar. Di awal tahun ya, Masya Allah. Langsung 3 orang bersahadat. Jadi ganti-gantian besok mereka itu. Dan itu mereka ada dia asli orang Dumai. Cuma mereka sahadatnya itu datang ke Pekanbaru di salah satu masjid. Di masjid itu besok pengurus Api Riau akan berkumpul mereka di situ. Jadi langsung di situ mereka live kan nanti. Ya bagi ikon filah yang dibawa besok ramaikan Komal Api Riau sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Kita saksikan ada 3 orang beragama Buddha mengucapkan 2 kalimat syahadat Allahu Akbar. Mungkin informasinya. Ya Bang Kores. Allahu Akbar, mantap. Ya. Jadi di tahun barunya Masehi ini ikhwan Api Riau akan memberikan kado untuk umat Islam gitu. Bismillah atas izin Allah. Dan ini juga aku menyampaikannya menyambung ini 2 menit menuju tergenapinya mubahalah antara Kores dengan Tritung Ismail. Karena kita bermubahalah mana yang Tuhannya benar, maka dia akan tetap hidup melihat 2024. Wah anjay, nantang dia serius. Mantap. Kemarin aja adu mubahalah aku minta Alphard dalam seminggu nggak dapet dari berhalanya. Kores Oten pun dengar. Iya dong kan supaya paham. Ini kita hitung ya. Ini kita hitung udah 11.59 nih. 1 menit lagi nih. Ini kan nih masih ada waktu nih. Kalau misalnya berhalanya mau membuat tewas Kores mungkin ya ini ada 1 menit lagi nih. Tapi kalau nggak ada ya udah terima kenyataannya bahwasanya Allah lah Tuhan yang benar dan apa yang kalian berdoa kepada selain Allah itu hanyalah kalian berdoa kepada berhala gitu ya. Nah ini 11.59 ikhwan, detik-detik terbuktinya bahwa Karisteng yang menggunakan akun bernama Ismail 10 hari yang lalu dia menyembah Tuhan yang salah. Aduh di sini nggak ada detiknya lagi. 11.59 ya. Ini Pekanbaru udah makin mercun itu. Yo, ini juga udah ramai banget nih tetangga. Yeay, 12.00. Der. Selamat datang 2024 dan selamat datang kebenaran. Marhaban bil haqq. Kores Kristus atas izin Allah Azza wa Jalla masih hidup dan ini adalah yang ke-27 kalinya kutukan-kutukan para taritung-taritung yang tersakiti mental begitu saja. Ya, terima kenyataannya. Mana Tritung Ismail? Apa jangan-jangan dia yang mati lagi? Halo, Kores masih hidup. Udah hidup nih 3 detik di 2024. Halo. Aku sambil tidur malah lagi takbiran dikirain.
Dan sekedar informasi Ustaz Alif, semenjak API Riau baru 1 bulan ini terbentuk sudah memualafkan 5 orang, luar biasa mereka. Masya Allah, mantap, mantap. Litbangnya itu belum aku titahkan, udah inisiatif loh. Udah, emang API Riau itu ini keren. Coba udahnya pindah dari Riau ke Bandung coba. Jadi Jabar yang bagus ntar. Masya Allah. Oke. Waduh, udah lewat 1 menit nih Kores masih hidup. Udah gagal ini. Udah, oi Ismail syahadat, oi. Mana si Ismail ya? Terhitung Ismail. Undang aja sini. Lagi ke anu dia, ke laut. Lagi ke laut ya. Inilah berhubung kita udah masuk tahun baru 2024, kita minta Ustadz Alif mimpi doa Ustadz Alif, doa ini. Kan Ustaz Alif. Ustadz Alif, please. Tahun Masehi inilah nggak ada apa-apa. Biasa aja. Iya. Ya nggak apa-apa, kita minta doa aja. Kan ada juga itu doa ini tahun baru itu. Hehehe. Oh, ini udah. Gurunda ini ya. Tadi aku udah request Gurunda, coba aku chat dulu Gurunda. Gurunda standby tak? Menjauh dia Gurunda di online sana. kok. Menjauh di sana. Iya menjauh dia itu. Aku udah nelpon 2 kali tadi nggak diangkat sama dia. Oh gitu. Itu ada kenaik itu loh. Pisau tajam tuh. Iya, Snack. Selamat pagi, Snack. Bunda Darni masih ada di sini gitu? Udah naik nggak apa-apa, udah selesai. Tahun baru Tapi semua. Malah Tahun baru lu. Iya. iya Snack, apa yang mau disampaikan? Sekolahin dulu res. Ya. Selamat tahun baru semua. Ya terima kasih karena sudah merayakan tahunnya Kristen. Nggak ada. Ini sini gua merayakan gua menang. Adu mubahalah sama temen lu. Oh, sebetulnya kalau kami orang Kristen itu dilarang mengutuk, Pak. Wah, nasi sudah menjadi ranginang. Udah terjadi temen lu nantangin. Itu kan oknum sendiri, Pak. Ajarannya kan enggak kayak gitu, Pak. Iya itu kan buat kalian oknum, buat kami ya Kristen tetap. Mau kayak gimana bentuknya itu Kristen udah. Nggak bisa, Tuhan kami itu enggak mengajari kami mengutuk, Pak. Oh, ya buat dia mengajarkan kan Yesus juga ngomong terkutuklah gitu-gitu nggak tuh? Ya nggak? Terkutuklah wahai Yahudi dan Kapernaum. Nah, itu loh. Mungkin belajar dari situ dia. Oh, enggak tahu lah, saya. Ketemu saya. Ya udah tunggu aku mau ngaji dulu dikit. Ustaz Alif. Ustaz. Halo, cek. Ini Ustaz tolong ngajiin kami surah Al-A'raf ayat 194 sampai 197 Ustaz. Iya. Lo, aku tutup dulu lah. Februari 2024 jatuh di tanggal Hijriah bulan Rajab ya? Iya, mungkin belum ngecek. Rajab. Dur. Siapa tuh yang banting-banting kursi? Hasan. Ustaz Alif. Ya, Ntar dulu res. sebenarnya nanti sama yang suaranya indah lah. Siapa? Suara aku kan. Itu sih naik dulu loh, sekolahin dulu, naik. Ya, Ini suara lu kecil banget sih, minoritas banget. Kenapa, Pak? Kenapa? Kecil banget suara lu. Hah? Kecil kan? Iya. Masa sih? Bener nggak? Kecil nggak? Kecil kan? Kecil. Kalau gini kecil kah? Nah, ini mendingan. Oh, Ini mendingan ini. kenapa, Pak? Naik itu menurut kamu Paulus itu siapa? Wah, itu
Cek ikhwani fisabilillah yang di YouTube Triun Slayer Comment Center. Mari kita lantunkan dulu firman Allah yang maha benar dengan yang terkait ini ya, terkait kemenangan Kores karena Allah dalam bermubahalah. Aduh, tritum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jelek afwan ya ikhwan ya. Kalau jelek afwan. Ini Al-A'raf 194 sampai 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sini kita baca. Mana nggak kedengeran ah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tad'una min dunihi Allahi ibadun amtalukum. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amtalukum. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Allahum arjului yamthuna biha am lahum aidi yabtisuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha kuli ud'u suraka'akum thumma kiduni fala tangdirun. Berapa ayat lagi saya? Inna waliyallahu alladhi nazzalallahu Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solihin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Shadaqallahul adzim. Ini mantap sekali ini ikhwan ini. Ini mantap sekali ini. Oh. Waduh. Kebuka mute-nya ya, astagfirullah. Afwan. Ya udahlah, Iya. tanggung. Iya Bang Bres, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ben. Boleh kita Tes. Afwan ini aku nggak sengaja. Kena. Assalamualaikum wabarakatuh. Lanjut aja. Bagus Bang Kores, bagus lah walau. Ya. Ada yang mau menyempurnakan bacaannya? Bagus itu cuma Start Alif. Berapa ayat lagi? Iya, Ustaz Alif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Status. Oke. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aidi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha
Qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tundirun. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Shadaqallahu adzim. Surat apa itu Ustaz Alim? Al-A'raf 1. Benar Allah mengatakan firman-Nya. Surat apa? Lanjut. Al-A'raf. Al-A'raf. Oh, Al-Arab. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Begitu saudara-saudara. Ya iyalah, kalau membuat Tuhan terus kena banjir, gimana ceritanya? Nah, jadi itu ya namanya. Jadi Tritung itu jangan coba-coba mubahalah atau ngadu doa gitu sama Islam. Ini firman Allah, dengerin ini. Ini kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, ini aku kasih bahasa Indonesianya sesuai iman kalian yang berbahasa Indonesia. Dari Al-Alaf 194. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu berdoa kepadanya selain kepada Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Ayat selanjutnya, apakah mereka berhala-berhala ini mempunyai kaki untuk berjalan, atau punya tangan untuk memegang dengan keras, atau punya mata untuk melihat, atau punya telinga untuk mendengar? Katakanlah Muhammad, panggillah berhala-berhalanya itu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakan Nabi Muhammad, dan jangan kamu tunda lagi. Ayat berikutnya, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab, dia melindungi orang-orang yang soleh. Ayat yang terakhir, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dar marhaban bil haqq. Itulah yang terjadi. Malu lu sekarang kan jadinya kan. Oh, malu lu. Nantang mubahalah 10 hari, lihat nih. Muslim terus berjaya, mu'alaf terus bergelombang-gelombang berdatangan. Kalian aja sampai melupakan Tuhan kalian sendiri. Kalian pakai profil api demi ketenaran di dunia. Bayangin betapa hinanya Tuhan kalian. Tuhan nggak perlu dibela gitu dibilang. Dibikinin tuh Tuhannya bentuk dildo. Nah, sakit hati terus kan? Sakit hati. Suruh siapa kalian bilang Tuhan kalian nggak perlu dibela? Suruh siapa kalian menyembah Tuhan yang salah gitu kan? Ini jadinya. Lu mau adu keilmuan, adu sains gitu, adu dialog, adu argumen, atau adu sarkas, kalian kalah terus wahai penghujat. Karena kalian menuhankan Tuhan yang salah, menuhankan Tuhan yang kalau secara karakternya bisa kalian lihat sendiri selalu iri dengan agama orang lain. Celakalah, 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 gitu aja kerjaannya. Celakalah, celakalah, celakalah. Kayak gitu aja kerjaannya. Jadinya kalian sekarang kalah mulu dengan Islam. Gitu. Jangan dulu sama Islamnya deh. Jangan dulu sama Islamnya. Sama Yayasan Apologet Islam Indonesia gitu. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa? Coba Christian Princess udah kontribusi apa ke agamanya? Ibu Amat Trans yang terhormat sudah kontribusi apa ke agamanya? Elia Mirion sudah kontribusi apa ke agamanya? Terus itu si Minang Karisteng yang pengejiplak-jiplak api gitu, sudah kontribusi apa ke agamanya? Nggak ada. Ada orang Kristen yang rumahnya atapnya hilang, yang tembok rumahnya nggak lengkap gitu, yang dimana panti asuhan Kristen gitu dibiayai oleh apologet Kristen. Ada? Nggak ada sama sekali. Pedih kan gitu. Mereka ada hanya menjadi kutu busuk bagi umat Islam tanpa ada kontribusinya yang positif untuk agamanya sendiri. Itulah kalau menuhankan Tuhan yang salah. Gitu my bre. Silakan Bang Handi dilanjut. Kores. Yes. Izin mau baca surat Al-A'raf ayat 206 boleh nggak? Masya Allah, mantap, udah ku lanjut. Papi. Bentar ya, Kleng. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika arazum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum